meyakini kalau Allah pasti nyiapin rezeki untuk tiap umatnya, udah disiapin. Kita tinggal gimana ngejarnya aja gitu kan. Ada nih rezeki, pasti ada, udah disiapin per orang. Selalu kita denger gitu kan. Tapi kan kadang masa sebulan nggak ada gitu. Ya, kan kadang suka gitu ya, berpikir-pikiran manusiawi kan kayak. Yang pertama itu yang perlu kita luruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kali ini bintang tamunya ada Gilang Baskara. Terima kasih. Sebelumnya gue mau doain guru kita dulu nih. Semoga Allah selalu lindungi Ustadz, jaga Ustadz, berkahi ilmu Ustadz gitu ya. Amin. Dan juga Allah juga mudahkan urusannya Gilang Baskara. Amin, terima kasih Pak Dery. Ya. Seru nih kali ini nih. Berarti lu kedua kalinya datang ke sini ya, Bro? Iya, kenapa saya diundang lagi? Wah, bagus ya viewernya ya. Iya bukan, saya tanya aja. Ya, yang jelas gedean Anda dibanding stand up yang itu ya. Tuh, baru mulai Pak Ustadz coba dengar. Bukan. Kan gua nggak tahu siapa. Iya, nggak tahu siapa. Emang jago bener dia orang. Iya, kemarin baru posting. Ya, jadi artinya adalah pembahasan kali ini seru. Jadi Gilbas membawa satu keresahan seputar dunia perkariran, karyawan menyikapi ke bos. Seru nih, Bro. Nanti lu mendingan lebih bagus tanya langsung ke Ustadz. Yang tentunya kawan-kawan yang di Zoom juga sedang menyimak ya. Kalau yang belum mendapatkan link, silakan masuk aja ke deskripsi di bawah, masuk aja join menjadi komunitas kita, klub kita, Kasih Solusi Bisnis Club. Karena kita baru mulai proses perjalanan di program Takjil yang episode kesekian, yang tentunya masih bersama guru kita Ustaz Zulkarnain Sunusi, hafizahullah taala. Silakan, Bro. Langsung nih? Langsung. Oh iya, langsung. Oke. Kayaknya udah resah banget nih. Coba yang ngomong dia loh Pak Ustadz. Saya malah biasa aja kan, saya nggak kelihatan resah padahal. Iya. Biasa dia mewakili keresahan biasanya. Iya. Gimana? Iya. Gini Pak Ustadz nih. Kan saya kan dengar istilah istidroj ya. Wah, berat. Katanya kan itu adalah, ini kalau saya definisinya takut salah nih ya, kurang lebih kan katanya kalau orang yang kaya banget nih, kita melihat nih dia kaya raya, padahal kita tahu dia ibadahnya kurang lah gitu ya. Bukan ngejudge nih ya, emang kita tahu ngelihat nih ya. Lu ngelihat karena tetangga lu tuh. Astaga. Enggak, lu ngeliat dari mana? Katanya dia nggak ada di masjid. Sering lihat bareng misalkan. Ya, berarti kan tetangga lo. Kan bareng nggak harus tetangga, bisa ketemu di tempat kerja di mana. Iya. Ini bahaya banget ya orang. Enggak, udah terus. Bapak siapa sih? Kok itu bahaya banget nih tiba-tiba ngomong ya. Lanjut. Kita tahu nih dia nih kayaknya ibadahnya nggak serajin itu, selengkap itu. Tapi kok dia kaya raya banget ya? Gitu. Sementara kita tahu kan kayaknya harus dibarengin tuh, harus seimbang tuh antara ibadah dan duniawi lah. Tapi kata istilahnya itu istidroj katanya kan, dia emang dikasih kaya di dunia tanpa dia ibadah dengan baik, tapi nanti akan dibalasnya di akhirat gitu kan. Yang saya dengar itu ya, itunya definisinya. Saya sebagai orang yang tahu istilah istidroj, setelah tahu istilah itu jadi dia berarti kaya karena ini ujian nih dia gitu. Nah, itu kira-kira pemikiran kayak gitu ya Pak Ustadz ya. Apa benar di otak saya emang dia istidroj saya yang benar nih? Atau saya sirik aja gitu, atau emang iri aja sama kekayaan dia di dunia ini gitu. Ya, belum lagi biasanya tuh ujungnya kon kaya berarti ini dia hisapnya panjang nih. Iya. Nah, kan jadi gitu kan. Iya, makin banyak barang yang dipunya kan makin ini. Tuh gitu susah juga, ntar kita nggak bisa kaya atau nggak boleh kaya lagi jangan. Nah itu, apakah emang benar itu yang disebut dengan istidroj atau itu cuma saya aja yang iri gitu dengan kekayaan orang-orang itu gitu. Kurang lebih gitu sih. Silakan Ustaz, barakallahu fikum. Insyaallah. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang pertama, saya berdoa dulu untuk semuanya, semoga Allah Subhanahu wa taala lapangkan hati-hati kita semua. Amin ya Rabb. Dengan keimanan dan ketakwaan, ya Allah lapangkan rezeki kita semua. Amin. Di dunia dan di akhirat. Ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua di dalam segala makna kehidupan kita ini. Ya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, jadi memang ada namanya istidraj. Ya. Itu benar ya. Benar. Istidraj itu artinya didefinisikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Uqbah bin Amir al-Juhani radhiyallahu anhu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza ra'aita Allah yu'til abda ala ma'asihi fa'lam annahu istidraj." Apabila Allah memberi seorang hamba pemberian dari dunia, tapi hamba ini dia selalu di atas maksiat, maka ketahuilah itu cuma istidraj. Lalu Nabi SAW membacakan ayat yang terkait dengan bagaimana orang yang diberi istidraj itu.
falamma nasu ma dzukkiru bih fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghta fa idahum mublisun. Begitu mereka lupa kewajiban yang kami ingatkan kepada mereka. Ini lupa agama nih, lupa kewajiban. Tapi apa yang terjadi? Dibukakan untuk mereka segala pintu dunia. Segala pintu, segala sesuatu. Malah semakin lapang gitu, semakin banyak dia dapat dari dunia. Padahal dia menyimpang, lupa, berpaling, malah dibukakan. Iya. Ya. Kemudian dikatakan, kemudian kami hukum dia secara tiba-tiba, kami siksa dia secara tiba-tiba, maka dia pun di dalam siksaan tidak bisa keluar. Nah, itu istidraj. Kadang diberikan kepada sebagian manusia. Sebagaimana misalnya Fir'aun dengan kesemena-menangannya. Dia bisa berbuat segala sesuatu, dia menginginkan sesuatu seakan-akan terjadi, terus diberi, begitu dia kena siksaan, nggak bisa keluar lagi darinya. Ya. Okay. Jadi istidraj itu ada, cuman kita ketika tahu hal yang seperti itu, kita khawatirkan hal itu pertama atas diri kita sendiri. Ya, siapa tahu kita juga kena istidraj kan? Bisa jadi. Ya. Terus yang kedua, kita mungkin bisa khawatirkan itu kepada orang yang kita cintai kan begitu. Yeah. Ya, jangan sampai mereka tertimpa hal yang bisa membahayakan mereka. Dan yang ketiga, kita bisa khawatirkan hal itu untuk orang lain. Ya, kalau konteksnya dalam bentuk mengkhawatirkan, itu nggak ada masalah, wajar-wajar aja. Sebab itu masih bentuk kecintaan terhadap diri sendiri atau terhadap saudara, terhadap keluarga gitu. Yeah. Tapi kalau kita memandang kepada orang diberi pemberian, ya tanda-tandanya mungkin istidraj ya, tanda-tandanya. Tapi kita kan nggak bisa memastikan. Nah itu, itu kan bukan, sebenarnya itu bukan ranah kita. Bukan gitu ranah kita itu bukan sebenarnya. ranah kita. Iya. Allah kan punya banyak hikmah di tengah makhluknya. Iya. Ada orang yang tadinya dia sudah kufur dengan segala kemewahannya, tapi akhirnya dia masuk Islam sebelum dia meninggal. Iya. Iya kan? Iya. Artinya Allah berikan untuk dia sesuatu yang dia diampuni dengannya gitu. Ya, jadi kita nggak tahu akhir orang itu kayak gimana. Tapi paling indahnya itu kita tahu bahwa rezeki ini, kehidupan ini Allah sudah bagi di tengah makhluk. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Allah berfirman, kami yang telah membagi kehidupan itu di tengah mereka. Sudah dipastikan setiap orang itu rezekinya berapa, kehidupannya berapa. Kita paksa juga untuk iri kepada orang juga, nggak bertambah juga rezeki kita. Kita inginkan dia juga berbahaya, itu tidak akan mengurangi dari ketetapan dan ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan. Ya, cuman memang dalam kehidupan kan kita nggak tahu apa yang ditakdirkan. Iya. Tapi kita imani takdir Allah itu berjalan di tengah makhluk. Karena kita nggak tahu apa yang ditakdirkan di masa mendatang, kita diperintah untuk beramal sebaik mungkin, berupaya semaksimal mungkin. Nah, itulah tugas kita. Makanya ketika Nabi SAW ditanya, ya Rasulullah, bukankah segala sesuatu telah ditakdirkan? Kata Nabi, ya. Terus kata sahabat ini, kalau begitu untuk apa kita beramal? Kata Nabi SAW, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Beramallah kalian, setiap orang itu akan dimudahkan pada apa yang dia dicipta untuknya. Jadi nggak ada yang tahu takdirnya. Ngapain kamu pikir itu? Yang ada kamu diperintah beramal. Ya kan? Dengan amalanmu itu, disitulah kira-kira yang akan memudahkan engkau kepada apa yang Allah takdirkan kepada engkau. Oh, oke. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz. Dan kalau mau nambahin nanti sebelum ke Gilang lagi, kenapa kerap kali stigma tentang tuh lihat tuh tolak ukur sukses itu kan artinya selalu dari harta. Tolak ukur misalnya dia itu soleh, pasti diukur dari hartanya lagi. Ya kita tahu lah, dengar cerita-cerita kawan-kawan, mungkin orang tuanya atau mertuanya dan lain sebagainya kan mengukur bahwa kayak, tapi dia sukses tuh, tapi dia begini tuh, kamu bolak-balik nyuruh-nyuruh aku sholat, nyuruh-nyuruh aku begini, itu buktinya dia biasa-biasa aja, nggak usah terlalu berlebihan lah dalam beragama. Kan ada tuh suka kadang begitu-begitu. Kenapa ya Ustaz ya? Tolak ukur bahwa tentang kesolehan dan lain sebagainya itu adalah pencapaiannya ketika dia memang udah sukses gitu, muncul ke permukaan gitu. Sementara ketika ada kawan kita yang coba nasihatin, suami nasihatin istrinya, kamu cobalah pakai baju yang bener lah, beginilah, Allah kamu gak usah berlebihan, gak usah mabok agama lah. Buktinya tuh si ini sukses, istrinya
nggak pakai Iya. jilbab. Iya, Nah, jadi kayak gitu-gitu tuh. Ya subhanallah. Iya, kenapa ya Ustaz ya? Jadi pernah suatu hari berlalu di depan Nabi SAW, seorang berkendaraan kuda dengan wajah tampan, pakaian mentereng. Nabi tanya kepada para sahabat, apa pandangan kalian pada orang ini? Hmm. Kita bilang, ya Rasulullah, ini orang, kalau dia bicara didengar ucapannya, kalau dia memberi rekomendasi diterima rekomendasinya, kalau dia melamar anak orang diterima lamarannya. Gitu tampilannya. Nah, Nabi diam aja. Setelah itu lewat seorang yang fakir dari kaum muslimin dengan kepapahannya gitu kan. Nabi tanya lagi kepada para sahabat, apa pandangan kalian terhadap orang ini? Ya Rasulullah, ini orang kalau dia bicara gak didengar oleh orang-orang. Dia beri rekomendasi gak ada yang mau terima rekomendasinya. Dan dia ini kalau melamar mungkin gak ada yang terima lamarannya. Iya. Kata Nabi SAW, orang ini lebih baik daripada sepenuh dunia orang pertama tadi. Masya Allah. Jadi maksudnya jangan kita selalu melihat orang dari penampilan zahir, memang itu benar. Iya. Ya. Tapi dunia itu bukan ukuran dalam menilai. Karena dunia diberikan kepada mukmin dan diberikan kepada non mukmin, kan begitu. Sekaya-kaya orang di masa sekarang nggak ada lebih kaya daripada Qarun. Oh iya. Dan Qarun ini jadi pelajaran sepanjang masa, ditenggelamkan bersama seluruh hartanya ke dalam bumi. Makanya ada harta Qarun. Harta Qarun, nggak ada lagi, belum ngalahin. Iya. Kalau nggak udah ganti nama dia dong. Iya, bener juga ya. Iya. Pak Jaya Suprana belum ngabarin gue sih, memang si rekornya masih harta Qarun. Qarun paling gede. Belum ada nama lain. Belum kan? ada harta Dery gitu, belum ada kan? Belum ada. Iya, tetap Qarun. Belum ada kata Gilbas. Iya benar juga ya. Jadi maksudnya pemberian dunia itu ya bukan ukuran seseorang itu apa namanya lebih tinggi daripada yang lain. Iya. Karena itu Nabi SAW berkata di dalam hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, kata beliau, "Laisal ghina an kathratil arad, innamal ghina ghinan nafs." Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta benda, tetapi kekayaan itu kekayaan di dalam hati. Kekayaan dalam hati. Itu buktikan aja orang yang punya kekayaan di dalam hatinya, dia hanya punya harta yang sedikit, makan cukup untuk sehari, tapi dia merasa dirinya raja dari raja-raja dunia. Ada yang kayak gitu. Dari kesempurnaan qanaah di hatinya. Ada orang yang hartanya mungkin dia masuk ke dalam golongan apa namanya orang terkaya dunia. Tapi kayaknya orang yang paling miskin deh. Sebab tidurnya sedikit, nggak menikmati hartanya, kerjanya nyari dunia terus. Seakan-akan dia nggak punya apa-apa gitu. Dan itu kita tahu, kita lihat yang kayak gitu. Jadi maksudnya ukuran itu bukan terkait dengan masalah harta, tapi ada hal-hal yang terkait dengan masalah keimanan, terkait dengan masalah kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rezeki, anugerah itu sudah ditentukan. Kayak bagaimana rezeki itu. Nah, ini sebenarnya pembahasan juga perlu untuk kita. Masya Allah. Tapi kadang kayak gitu ya Pak Ustadz, itu apa ya? Jadi kayak kadang ini jadi pembenaran untuk orang kayak ya kayak gitu misalnya. Daripada kaya tapi hidupnya kayaknya nggak nikmatin harta, rumah penjagaannya sampai satpam ada berapa gitu. Mending kayak gue hidup biasa aja tapi gini. Akhirnya jadi kayak pembenaran gak sih Pak Ustadz, jadi untuk hidup santai gitu. Jadi nggak perlu kaya lah kayaknya lah gitu. Malah jadi pembenaran aja gitu bagi dia ya. Dia merasa ini racun penyakit hati kayaknya ya. Merasa selalu lebih baik dari orang lain kita tuh kan, manusia tuh kan kayak ya udahlah biarin lah dia kaya raya gitu tapi nggak pernah nongkrong sama temennya, nggak nikmatin hartanya, ya, ibadah juga tetap bagusan gue gitu kan ya, kayak malah jadi pembenaran nggak sih untuk males lah jadinya. Gimana tuh jadinya ya kalau gitu kan suka sering ya kita denger jadi pembenaran aja gitu ya, percuma kaya. Nah mungkin bisa dicontohin ini kali Ustaz, dari sudut pandang yang satunya lagi, bahwa sebenarnya ada nggak sahabat yang kaya raya, ya kan, yang dulunya di masa ulama-ulama terdahulu tuh yang kaya, super kaya, jadi akhirnya menjadi tolak ukur. Ya sekali nambahin juga ya, bener juga ya, orang ngukurnya bahwa kayak stigma Islam tuh kan harusnya kan kayak zuhud, ya kan, lesuh gitu, kayak nggak sukses. Jadi akhirnya kan lemah banget deh kayaknya di mata-mata orang-orang tertentu kan. Tapi yang menjadi pembahasan tuh rata-rata tuh yang justru cerita-cerita sukses itu malah jadi orang-orang Amerika, orang-orang yang non Muslim. Sebenarnya ada nggak sih Ustaz? Bener juga sih pertanyaan dari Gilbas. Iya, jadi maksudnya itu tadi cara memandang ya, cara memandang orang. Jadi kalau sudut pandangnya memang ada penyakit ini yang harus kita obati. Sudut penyakit itu
ketika kita memandang remeh kepada orang-orang. Nah, itu benar tuh. Apakah kita dari atas memandang remeh ke bawah atau dari bawah memandang remeh ke atas? Itu semuanya sudah Bisa penyakit. juga ya mandang remeh ke atas ya. Iya, bisa jadi ya. penyakit juga gitu. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr." Tidak masuk surga orang yang di hatinya ada sebesar darah dari kesombongan. Ketika mendengar hadis itu, seorang sahabat bertanya, "Rasulullah, kami kan senang pakai baju bagus, sendal bagus." Kata Nabi, sombong itu al-kibru batarul haq, sombong itu menentang kebenaran. Itu satu, sombong. Kemudian yang kedua, wa ghamtun nas, dan meremehkan orang-orang. Ya, Oh, jadi pakai baju mahal tuh bukan sombong ya? enggak ada masalah. Nggak ada masalah sebenarnya. Nabi pakai baju bagus. Iya. Ya, menyambut tamu. Ya itu kan malah menghormati tamu, Iya, bukan sombong benar. kan? Tamunya datang orang-orang penting, Nabi pakai bajunya baju biasa, tamunya merasa dihinakan, apalagi kalau kepala-kepala kobila kan datang kan, biasanya iya, kan begitu iya, cara iya. etika dan adabnya kan. Jadi ada kisah menarik sebenarnya, ini juga renungan ya. Gimana, Ustaz? Seperti yang disebut tadi oleh Dery, kalau tanya masalah sahabat tadi, Mm-mm. itu 4 dari 10 orang yang dijamin masuk surga, itu orang terkaya di tengah para sahabat. Oh. Yang mana, Ustaz? Siapa, Ustaz? Utsman bin Affan, Tolha bin Ubaidillah, Zubair bin Awan, Abdurrahman bin Auf. Ini orang-orang kaya semua Oh, di tengah para sahabat. iya. Ya, jadi kalau dikatakan orang-orang yang masuk surga semuanya harus miskin-miskin. Enggak juga. Enggak juga padahal ya. Jadi jangan, iya. Baik, sudut lain ya. Ada seorang guru bercerita. Jadi beliau ceritakan ada 2 orang bersaudara. Satu orang alim dan satunya lagi alim juga, cuman satunya kaya raya gitu, Mm-mm. satunya miskin. Oke. Maka saudaranya yang miskin ini nulis surat ke saudaranya. Dia titip lewat muridnya. Kebetulan saudaranya ini tinggal di sebuah kota di Mesir. Nah, jadi dia dari jauh sana, kalau nggak salah di arah Maroko dia tinggal gitu. Dia bilang, kalau kamu sebelum masuk haji, tolong jumpai saudara saya, kasih surat ini. Pergilah muridnya tahu gurunya kan, seorang yang zuhud, bukan orang yang bergeliman dengan dunia dan seterusnya. Maka dia datangi kota Mesir, dia temukan agak sulit menjumpai saudaranya ini. Dia pergi haji dulu, begitu balik dia baru datang ke rumah saudaranya. Dia ketemukan rumahnya kayak istana megah kali. Ya, masuk aja, keluar dulu utusannya. Keluar dulu nyari siapa gitu. Iya. Baru datang, ini ada surat, mau bawa surat saudaranya. Baru orang yang datang dengan kereta yang mahal gitu. Masuk, disampaikan suratnya, dijamu muridnya. Setelah itu dia bilang kepada saudaranya yang kaya raya ini, apa jawabanmu terhadap surat saudaramu? Kata saudaranya, bilang aja kepada saudaraku, dia masih kayak dulu. Dunia belum keluar dari hatinya. Wah. Tafsirannya gimana tuh maksudnya, Ustaz? Iya. Makanya kaget ini si murid ini, kaget ya kalimat itu. Ente kaya raya kayak gini, kayak bahasa. Makanya bilangin guru saya yang zuhud kayak gitu, dunia belum di hatinya. Siapa itu kayak gitu kan? Jadi muridnya ini pulang aja dia ke negeri ya. Sampai ketemu gurunya kayak biasa-biasa gitu. Dia nggak mau cerita, itu dianggap itu cerita nggak penting gitu. Tapi akhirnya gurunya nanya, apa beritanya saudaraku? Apakah suratku kamu sudah sampaikan? Kata muridnya sudah. Terus apa jawaban saudaraku? Katanya, saudaraku ini masih kayak dulu, dunia belum keluar dari hati ya. Kata si gurunya ini, betul ya, dia benar sekali katanya. Dia benar sekali. Artinya dia nggak peduli sama dunia, Ustaz? Enggak, jadi seorang itu dunia itu bukan masalah apa yang dipakai dunia itu. Dunia itu dia di dalam hati apa enggak, itu yang terkait dengan dunia. Kadang seorang itu dunia di tangannya berlimpah-limpah, tapi tidak di hatinya. Dunia itu di bawah kaki dia sebenarnya. Harusnya di bawah kaki, jangan Kayak dimasukin Abdurrahman ke bin dalam. Auf, Iya. Utsman bin Affan, itu gampang semua, ada dunia di tangan mereka tuh. Tapi Iya. kalau diperlukan suatu dunia itu bisa lepas semuanya dalam satu hari bagi mereka untuk kepentingan misalnya agama Allah. Iya. Nah, itu artinya dunia cuma di tangan mereka doang, bukan di hati. Bukan di hati. Nah, sementara kalau yang oknum-oknum ini dan lain sebagainya itu dimasukin dalam hati, kayak takut banget harta hilang, dicari Bukan itu. oknum-oknum, kita aja nggak merasa aman dari itu kan. Iya. Makanya kadang-kadang. ini penyakit kita semua. Jadi Iya. harus kita ini kan perahu itu.
Kalau dia di atas air, cakep, nggak ada masalah. Ya. Tapi kapan air masuk ke dalam perahu, tenggelam perahu. Selesai. Nah, itu ibaratnya mungkin. Iya. Terkait dengan dunia. masalah dunia. Jadi jangan dimasukin ke dalam ya. Jadi dunia itu kita pegang aja di tangan. Kita jadikan sebagai suatu sarana mendekatkan diri kepada Allah. Apa yang Allah berikan dari dunia, itulah mungkin kebaikan yang Allah inginkan untuk kita. Jadi jangan kita anggap kita diberi banyak, diberi sedikit, semuanya bisa berbuat baik. Ya kan? Karena itu 10 orang masuk surga, ada yang kaya, ada yang miskin. Sama saja semuanya. Sama juga. aja. Dijamin masuk surga semuanya. Keren berarti nih Gilbas sudah ngelakuin nih, nggak peduli lah dunia Allah. Hanya di genggaman tangan. Oh. Iya, benar. Tapi genggaman tangannya ada berapa tuh kalau bisa? Semua tangan Jangan kayaknya. sampai di hati. Ini susah tuh. Gampang secara teori, susah diaplikasikan secara gitu di Iya, praktek. betul, Karena ya. bukan kita yang tahu. Misalnya kita enggak, dunia udah di tangan gue, tahu dari mana? Kalau kita Iya, yang ngomong sendiri. Iya, kita kan nggak tahu kan. Iya ya. Betul. Harus dari orang lain mungkin yang lihat atau yang nilai atau gimana, nggak bisa kita ngomong mengakui gitu. Iya sih. Ini mah harta enggak lah, kalau dibutuhin dilepas semua juga nggak apa-apa gue. Tapi kan nggak tahu. Susah memang jadi. Sama seperti sedekahnya gimana Ustaz? Yang Abu Bakar Siddiq, cerita tentang Umar bin Khattab dan Abu Bakar Siddiq. Yang Abu Bakar sedekah terus Jadi Umar Umar gimana? datang bersedekah dengan 1/2 hartanya. Umar bin Khattab nih. Ya, Seper-2 hartanya. Iya, dengan 1/2 hartanya. Setengah berarti ya, setengah. setengahnya. Oke. Dari semua harta yang dia miliki diberikan 1/2. Oke. Jadi dia menganggap sudah wow banget Wah, sedekahnya. iya, setengahnya lo dikasih. Iya. Datang Abu Bakar, dia sedekahkan dengan seluruh harta yang dia miliki. Wah, seru tuh ceritanya tuh. Ya. Masih kalah pula. Masih kalah terus di situ Tapi- respon Umar bin Khattab gimana Ustaz? Tapi itulah, para sahabat itu berlomba-lomba dalam kebaikan, Iya. mengharapkan pahala kan gitu. Cuman mereka ketika melihat ke orang lain, bukan melihat dalam artian memperbandingkan apa yang dia lakukan, meremehkan orang lain, tidak. Tapi dia ingin mengambil sesuatu yang memotivasi diri mereka supaya beramal. Gitu. Cuma agak berat juga Ustaz. Contoh, kalau angkanya kecil kan memang kelihatannya nggak gede ya. Harta kita 10 juta, setengahnya nih 5 juta. 5 juta. Kalau harta kita 10 miliar Ustaz, setengahnya kan 5 miliar. Ya, makanya, Iya. Apakah kita harus mencontoh para sahabat dengan melakukan hal seperti itu Ustaz? Masa punya harta 10 miliar, 5 miliar sedekah gitu Ustaz? ya itu masalah lain ya. Jadi masalah Iya. lain. Ini kan konteks mereka bersedekah itu di konteks apa? Itu kan ada ceritanya sendiri kan. Nah, Iya, jadi iya. Jadi konteksnya jangan nekat apa? Ustaz ya. Tetap lihat Iya. konteksnya ya. Makanya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, ketika beliau akan terasa sakit berat gitu, merasa dirinya mau wafat, beliau mau berwasiat seluruh hartanya untuk disedekahkan. Kata Nabi SAW, tidak, beri ke ahli warismu. Harus ada untuk ahli waris. Maka kata Sa'ad, kalau begitu saya berwasiat 1/2 aja disedekahkan. Nggak boleh 1/2. Kata Nabi SAW, kurangnya lagi. Hah? Kalau begitu saya berwasiat 1/3 saja. Maksudnya disedekahkan 1/3, 2/3 untuk ahli warisnya. Nah, kata Nabi, 1/3 nggak ada masalah, tapi itu terlalu banyak juga. Sudah dianggap banyak. Tapi diizinkan 1/3 maksimal. Makanya dihukum wasiat. Kalau berwasiat kepada seseorang selain dari ahli waris, itu hanya boleh dikeluarkan maksimal 1/3. Maksimal 1/3. Kenapa? Kata Nabi SAW, engkau kalau kamu tinggalkan keturunanmu dalam keadaan kaya, itu lebih baik daripada dia menadahkan tangannya kepada orang-orang. Masya Allah. Ya. Wow. Islam begitu tuh. Wow. Jadi bukan berarti sedekah baik, keluarkan semuanya. Sedekah, gitu. pokoknya sedekah gede-gedean gitu ya. Iya, tapi ternyata menimbang Benar. maslahat mudarat juga. Dia Islam nggak mikir tuh. juga nanti dia setelah itu minta-minta sedekah Iya, gimana kan? benar juga. Ya sedekah benar, bagus sedekah, Iya. tapi ya nggak berlebihan Iya. semuanya Ya, dikasih. Kan ada yang menghimbau gitu kan, kadang kan ada tokoh apa segala macam. Ayo keluarkan Iya. semua motor. Nah, ini megang jam tangan, sini sedekahin ya kan. Duniawi karena itu. Itu genggaman tangan, ingat Pak Dery, itu Iya, hanya di betul. genggaman tangan. Jangan dispesifikin Jangan jam di hati. tangan dong. Tadi motor Bapak bilang. Oke, boleh fokus, silakan pertanyaan berikutnya. Itu ya, Iya, kaidahnya iya. begitu teman-teman semua Iya, ya. iya. Hati-hati, nggak bisa kita main gas-gas, tapi ternyata Iya. malah menyengsarakan Ini Rasul keluarga. loh yang nahan orang sedekah loh. Bisa ditahan Rasul untuk sedekah, nggak usah jangan kebanyakan. Karena menimbang ya. Iya. Berarti Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an istilahnya mungkin hartanya nggak sebanyak itu kali saat ya. Iya, mungkin tetap diperhitungkan ya. Nggak juga, kita nggak tahu berapa harta Iya. beliau kan. Cuma itu kan ketentuan dan berlaku di dalam Iya buku sih, buku waktu Iya, itu belum iya. ada PPATK Dibahas. soalnya kan. Oh iya.
Jadi maksudnya harus laporan. hak-hak itu banyak. Iya. Jadi ada hak terkait dengan Allah, hak terkait Rasul, hak terkait dengan agama. Jadi penempatan bagaimana hak itu ditempatkan sesuai dengan tempatnya. Disitulah sebenarnya perjenjangan. Orang paham agama di situ berjenjang. Gitu. Masya Allah. Ya, barakallah. Makasih Ustadz. Masya Allah. Allah barik fiik. Lanjut. Luar biasa. Gilbas. Ini masih kaitan soal rezeki nih. Kan lagi bahas itu tadi kan, Iya, yang pas iya. nih. Kan kalau saya ini kan stand up comedian dari awal Pak Ustadz, dari habis kuliah langsung. Jadi nggak pernah ngerasain kantoran lah kayak teman-teman. Kantoran itu kan gaji penghasilannya pasti kalau kata orang-orang kan setiap bulan pasti ada. Kalau kayak saya gini kan kalau tergantung ada kerjaan apa enggak kayak gitu kan. Dan selama udah hampir berapa 11 tahun 12 tahunan lah berkarir ya. Baik-baik aja sebenarnya hidup sih. Sebenarnya ada aja rezeki mah ada terus gitu. Alhamdulillah ada terus gitu. Cuman kan kadang ada masa-masa misalnya ada sebulan nih kerjaan padat, ada masa kan nggak terlalu padat biasa gitu. Walaupun masih bisa hidup sebenarnya. Cuma kan kadang-kadang kita meyakini kalau Allah pasti nyiapin rezeki untuk tiap umatnya udah disiapin. Kita tinggal gimana ngejarnya aja gitu kan. Ada nih rezeki pasti ada, udah disiapin per orang. Selalu kita dengar gitu kan. Iya udah disiapin, tapi kan kadang masa sebulan nggak ada gitu. Ya, kan kadang suka gitu ya, berpikir-pikiran manusiawi kan kayak. Iya betul juga ya. Padahal udah berusaha. Udah berusaha dong, berusaha terus gitu kan. Kok bisa sebulan kemarin padat kok sebulan ini? Enggak. Katanya juga kan selalu dibilang Allah yang tahu waktu yang tepat kapan ngasih orang rezeki, kapan ngasih orang sehat, kapan sehat. Iya waktu yang tepatnya kan. Kalau kita menurut kita waktu yang tepat kayaknya besok boleh deh gitu. Tepat kok besok ada rezeki gitu. Bagi kita manusia gitu kan ya. Walaupun kita yakin rezeki pasti disiapin, udah diatur ya Allah, tapi kok kalau perlu ntar sore nih gitu iya, ya. Langsung deh. Nanti malam siap saya ada rezeki gitu. Ya iyalah. Iya kan? Kita mah siap selalu. Iya. Iya. Tapi kan kok kayaknya belum gitu ya. Gimana untuk biar hati ini tetap yakin kalau tenang aja. Selama kitanya nggak diam aja juga ya, tetap ikhtiar, tetap usaha, tenang aja rezeki akan ada gitu. Tapi kapan gitu? Kadang-kadang kan suka ada gitunya lah. Untuk orang-orang yang non kantoran gitu. Kan banyak nih kerjaan-kerjaan freelance kayak gitu kan. Gimana tuh menyikapinya Pak Ustadz untuk dalam hal rezeki ini? Ya, Masya Allah. Pertanyaannya cakep banget, Masya Allah. Wes, orangnya cakep nggak? Enggak ya. Kalau pertanyaan, waktu ketawa kita tuh lagi nonton Lenong. Kerja, jagain kamera, tawa-tawa. Itulah kurang lebih itulah Pak Ustadz. Ya, Masya Allah. Ya. Jadi mungkin yang pertama itu yang perlu kita luruskan dan kita pahami bersama. Definisi rezeki itu apa? Itu dulu definisi rezeki. Karena di otak selalu uang duit ya. Iya ya. Harta korun tadi selalu di otak tuh selalunya itu. Iya. Iya bener ya. Rezeki kan banyak. Padahal banyak ya. Ada rezeki terkait dengan badan, ada terkait dengan sehat harta, gitu. ada terkait dengan agama, ada terkait dengan keluarga. Banyak macam rezeki itu. Rezeki ada dalam bentuk kita mendapatkan nikmat-nikmat, afiat. Dan ada rezeki dalam bentuk kita dapat afiat terhindar dari musibah-musibah. Itu rezeki juga. Wah. Rezeki kita terhindar dari musibah kan nggak ada yang tahu. Bener. Ya kan kita nggak pernah lihat kan. Mungkin harusnya kena musibah di jam 5, tapi Allah beri rezeki dia selamat gitu. Selamat. Itu kan kita nggak tahu. Iya. Oh iya benar. Itu yang nggak pernah dipikirin ya. Bangun tidur terus tidur lagi, tapi enteng-enteng aja nih. Sepanjang hari baik-baik aja. Itu rezeki ya. Betul. Kemudian di sudut lain, harta itu kan saya sudah sebutkan tadi. Dan setiap orang yang diberi harta bermakna rezeki bagi dia. Kayak korun misalnya. Hartanya banyak, dapat terus. Iya. Rezeki bagi dia? Rezeki dong. Enggak ya? Itu kan rezeki. Itu untuk menambah siksaan dia di akhirat. Jadi harta itu semakin menjadi siksaan dia. Oh, tapi kan ada wujudnya dan memudahkan, membahagiakan gitu, Ustaz. Iya, dari sudut nikmat, dari sudut fisik, dia dimakan, diminum dan seterusnya. Bahagia, betul. Tapi apakah dia rezeki atau bukan? Itu belum tentu. Tapi kan ada uangnya. Iya, ada uangnya. Tapi uang ini bermanfaat bagi dia atau tidak? Oh. Menjadi kebaikan untuk dia atau tidak? Iya. Nah, itu kan rezeki yang hakiki sebenarnya begitu kan? Iya. Bisa jadi menyesatkan, bisa jadi Iya, makanya kadang di sebagian hal kita juga ketika kita berbaik sangka kepada Allah, seperti tadi pasti Allah akan lapangkan saya. Itu kan berbaik sangka, itu rezeki juga. Itu Masya Allah, itu rezeki luas banget gitu. Itu aja udah rezeki ya. Iya. Kemudian kalau misalnya, wah ini saya selama masih hidup pasti rezeki saya ditanggung oleh Allah.
itu rezeki luar biasa. Iya, Marah itu lebih mahal daripada dunia dan segala isinya. Masih percaya itu di otak tuh udah Betul, rezeki itu ya. rezeki Iya, benar. oh rezeki iman, akidah, oh iya. Iya, sebab orang yang tidak meyakini itu namanya dia kafir kepada Allah, mengingkari nikmat-nikmat Allah, Iya, iya. dan dipastikan siksaan untuknya di akhirat, kan begitu. Belum lagi pengaruh dari keburukan di dunia kita khawatirkan. Iya. Karena itu kita ketika masih memikirkan hal tersebut, itu masih bagian dari rezeki yang Allah berikan kepada kita. Terus yang lainnya juga dari sudut lain. Jadi kita buka ya masalah-masalah Iya. cara membaca rezeki ya. Misalnya saya kalau diberi misalnya harta banyak, ya saya juga nggak bisa menjamin diri saya bisa istiqomah gitu. Saya giat ibadah terus misalnya, atau tambah serius berdakwah. Mungkin aja saya kalau dapat rezeki banyak, terlena. saya kerjanya ngurusin hitung-hitungan harta banyak, kegiatan jalan-jalan, lain, nongkrong. Takut hilang hartanya kan. Iya kan? Iya. Sebenarnya kita ketika tidak diberi itu sebenarnya rezeki juga Ketika tidak diberi. Iya, karena kita diberi afiat terlepas dari hal-hal yang melalaikan kita, iya kan? Iya lagi. Iya juga ya. Makanya tadi pas mengenai korun tadi, bisa jadi mungkin harta itu kegoda buat nongkrong sama lu, ujung-ujungnya naudzubillah ya, minum-minuman keras. Kan jadi kesana kan. Iya. Begini jadi buat tadinya misalnya dia nggak punya uang, mohon maaf ya, terus tiba-tiba dia nggak aneh-aneh ngelihat perempuan, ya udah gua ngapain gitu ya. Orang nggak punya duit. Berarti bukan karena nggak mau ya, karena nggak punya duit ya. Iya, berarti ya. Iya. Bisa jadi. Pokoknya ya. pas ada duit, boleh nih kita nih ajak dia jalan nih. Iya. Jadi ke situ kan. Iya, betul. Jadi kadang Allah Subhanahu wa taala tetapkan pada kita sesuatu. Di belakang sesuatu itu mungkin banyak dari pintu-pintu kebaikan untuk kita. Cuman kita yang tidak sadar. Nggak sadar. Iya. Iya. Allah Subhanahu wa taala, kebaikan Allah itu berjalan di tengah hamba-hambanya. Tapi hambanya kadang nggak tahu kebaikan itu berjalan. Iya, nggak sadar. Oh, jangan duit mulu Bener. Gilbas. Itu hanya di tangan. Bener. Tapi tangannya gue kalau bisa lah. Kalau bisa tangannya segini sih saya lah. Jangan segini. Dia nawar. Kalau bisa. Dia nawar. Ya kan namanya rezeki. Ya kan? Buat ada kewajiban asal nafkah, digunakan untuk hal-hal baik kan nggak Insya apa-apa kan Pak Ustadz kan. Jangan selalu di iya. negatif uang banyak itu. Baik, saya cerita hal lain ya. Perbedaan ketinggian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kalau mungkin saya tanya, jawabannya pasti akan sama ya. Iya. Antara Nabi Muhammad SAW dan Nabi Sulaiman, siapa yang paling tinggi derajatnya? Tinggi apa kekayaannya nih Ustadz? Nah, derajat, paling tinggi derajatnya. Nabi Muhammad. Untuk Nabi Muhammad SAW. Iya. Ketinggian derajat itu dibarengi dengan ketinggian pada segala hal. Iya. Ya, Iya. Rasulullah SAW kenapa tidak sekaya Nabi Sulaiman? Nah, makanya saya nanya, kalau tinggian kayanya ya tinggian hartanya Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam diberi kekayaan, tidak ada yang akan semisal dengan itu setelah Nabi Sulaiman. Karena Allah sudah kabulkan doanya. Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, berilah saya kekuasaan yang kekuasaan ini tidak pantas untuk siapapun setelahku. Doanya sadis beliau, Masya Allah. Langsung harta bam. Jadi beliau diberi kekayaan, nggak ada yang bisa mengira bagaimana kekayaan beliau. Iya. Punya tentara orang di dunia aja, raja-raja, tentaranya manusia doang. Ini dari kalangan jin, dari kalangan hewan-hewan, semuanya jadi tentara Nabi Sulaiman alaihissalam. Luar biasa lengkapnya. Iya. Tapi Nabi Muhammad SAW, apa yang beliau mohon kepada Allah? Ya Allah, urzuqni kafafa. Berilah saya rezeki yang mencukupi saya. Hanya beliau minta sesuatu yang mencukupi saya. Cukup ya. Tapi beliau dalam hidupnya memang ada kekurangan. Kadang dalam 2 bulan tungkunya tidak mengasap. Beliau makan dari air dan korma. Tapi itu cukup bagi beliau. Karena itu kan kaitannya dengan kecukupan hati. Dan itu juga cukup untuk keluarganya gitu. Cukup untuk keluarganya. Subhanallah, Rasulullah SAW kalau beliau perlu apapun, rezekinya ada. Ya kan? Rezekinya ada. Saya mau nanya, Nabi kan menikahnya nggak langsung 9 kan? Enggak. Ya kan? Iya. Ya satu-satu kan? Iya, Tiap kali menikah kan ada mahar. Iya. Dapat dari mana coba? Itulah rezeki Allah berikan. Ketika Rasulullah perlu, ada rezeki diberikan. Ketika Rasulullah perlu, ada rezeki ya. Ketika Rasul perlu lebih, ada rezeki datang. Itu paling cakep. Sebab dia diberi oleh Allah pada segala hal yang dia perlukan, tapi di masa yang dia perlukan. Ketika seorang diberi rezeki, lapang sekali,
luas sekali. Di sini kadang yang menjadi mungkin bagus, mungkin tidak bagus. Ya kan? Iya. Sebab mungkin dia disibukkan, menambah keimanan dan ketakwaannya, menambah dia di atas kebaikan, dan mungkin akan melalaikan dia, mengurangi keimanan dan ketakwaannya. Disitulah kadar perbedaan. Ya, jadi kalau kita lihat pada apa-apa yang berjalan di tengah Rasulullah SAW dari kehidupan, itu subhanallah pelajaran-pelajaran besar sekali. Ya, kita sebagai umatnya di dalam hal itu. Karena itu yang paling indah itu kita syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wah, apa saja yang Allah berikan, Allah pilihkan kita sebagai seorang hamba yang kaya, kita syukuri. Allah pilihkan kita sebagai seorang hamba yang pas-pasan, kita syukuri. Ya, itu rezeki yang paling mahal sebenarnya. Sebab kesyukuran terhadap nikmat yang berada di dalam hati, itulah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima ata. Sungguh telah beruntung siapa yang masuk Islam. Dia diberi rezeki dari al-kafaf, itu tadi rezeki Nabi Muhammad, selalu dicukupi kalau beliau minta. Kemudian Allah beri qanaah, merasa cukup pada apa yang Allah berikan kepada dia. Jadi kalau dia diberi apapun, sedikit maupun banyak, dia merasa cukup. Nah, itu baru kekayaan sebenarnya. Ada orang diberi banyak sekali, kurang terus rasanya. Ya. Masya Allah, barakallahu fikum. Kuncinya adalah sering-sering bersyukur. Ya kan, ketika kita bersyukur, kita panjang nikmat, panjang rezeki, dan panjang jiwanya. Seperti panjang jiwa yang satu ini gitu. Maksudnya kita jadinya lega gitu. Artinya kan larutan penyegar panjang jiwa kan terbuat dari timun suri nih untuk meredakan panas dalam. Jadi di bulan puasa pas lagi berbuka tuh cocok sekali. Iya dong. Ya kan, ntar kalau kita nggak ngomong kan nggak cair. Tapi kadang kalau orang sekarang nih bercandanya kalau bilang kan, ya nggak perlu hidup kaya lah, yang penting berkecukupan, cukup buat beli rumah, cukup buat beli Ferrari. Cuma kan orang suka gitu kan, ya kan bercandanya kan, doanya hidup berkecukupan aja, tapi cukup buat jalan-jalan ke luar negeri. Cukup, nggak apa-apa dong Pak Ustadz kalau untuk kayak gitu boleh nggak? Sebenarnya boleh nggak sih? Itu nggak apa-apa sih, berkecukupan kan? Iya. Ya Allah berilah saya kecukupan. Jadi kalau memang kerjaannya layak, dia misalnya pakai apa namanya mobil mewah. Ya Allah beri kecukupan untuk itu. Menurut Allah ya segini cukup. Iya betul. Jadi kan cakep sebenarnya. Iya, coba ulang. Taruh. Takutnya niatnya beda nih, Gilbas. Gimana tadi doanya gimana? Ya Allah, saya ingin hidup berkecukupan. Terus apa? Cukup untuk beli rumah, cukup untuk beli mobil mahal, cukup jalan-jalan ke luar negeri. Ya udah itu. Kenapa? Itu kayaknya kelebihan tuh, San. Cukupnya cukup dong. Oh, cukup ya. Ya maksudnya kadarnya orang berbeda-beda. Iya. Tingkatannya orang beda-beda. Kebutuhan Anda luar biasa. Cukup. Cukupnya Ferrari ya. Ya cukup nggak? Cukup. Kalau tadi kan dulu sahabat Rasul naik kuda yang mewah tadi kan. Iya. Sekarang kan Ferrari logonya apa? Kuda. Oh iya. Dia mah pembenaran nih Ustaz. Pembenaran dong. Kalau Lamborghini kan ininya banteng. Iya. Kerbau. Iya juga ya. Kan nggak ada naik kerbau dulu orang. Iya, berarti kuda. Kenapa kita doanya berkecukupan? Iya, doa. Kan nggak apa-apa juga kan kalau memang ternyata siap kitanya dan istiqomah, nggak apa-apa dikasih harta itu. Masa ditolak? Rezeki. Iya betul. Iya, masa kan ditolak jadi juga nggak boleh. Kalau presiden naik sepeda itu nggak cocok, ya kan? Tuh. Presiden kan apalagi masa keluar kota naik sepeda, jemput tamu negara pakai sepeda gitu. Itu dia agak penghinaan. Fix gear lagi. Takut nggak ada giginya, berat loh. Nggak ada giginya susah. Iya berat Pak Ustadz. Nggak ada remnya tuh kadang. Iya benar, harus skit. Bisa perang antar negara nanti. Gawat kita antar negara masih sesuai sepeda. konteks tadi benar, sesuai konteks. Tapi kebutuhan Ferrari lu buat apa, Gilbas? Ini kan hanya doa, namanya doa kan harus tinggi. Oh iya. Dan harus spesifik, katanya kan gitu kan. Doa harus spesifik. Iya Ustaz. Apa gimana Ustaz? Benar nggak? Kan ada yang bilang gitu Pak Ustadz. Misalnya kita minta gini, ya Allah saya ingin banyak kerjaan gitu, titik. Ternyata ntar kerjaan datang sampai kita nggak punya waktu buat keluarga, nggak punya ini. Makanya doa yang spesifik. Ya Allah saya ingin kerjaan banyak, tapi waktu buat keluarga tetap banyak, bisa tetap liburan, bisa tetap ini. Oh gitu bener, harus spesifik itu gitu dalam hal meminta boleh aja, semua orang boleh meminta kepada Allah apa yang dia inginkan. Cuman tadi kadar yang kita minta itu selalu kita ikatkan pada hal yang mendekatkan saya kepada Engkau ya Allah. Oh iya. Oh, jangan kita ikut, jangan jadi bikin lupa. Lu kan tadi ada belakangnya tadi lu harta mulu. Lu mau harta Gilbas. Apa gimana sih? Kan lu tadi enggak
Siapa tuh nih, nggak deketin gini, lu? punya rumah, punya Ferrari misalkan ya, tuh liburan ke luar negeri, kan nggak bikin kita lupa sama agama. Ujungnya tadi tambahin kata Ustadz, jangan sampai niatnya berbeda. Oh, nggak ada niat apa-apa. Iya, misalnya, pengen punya Ferrari. Biar punya Ferrari ya Allah agar bisa bolak-balik masjid. Ah iya, Nah. tapi kadang kayaknya Cakep tuh. saya juga suka percaya nih, kayaknya emang Tuhan nggak ngasih gua Ferrari nggak, kayaknya karena gua akan sombong pasti. Oh itu kadang ada kayak begitu juga Ustadz. Iya, kadang kayaknya tahu Mungkin deh, nggak sih? kayaknya kalau gua punya Ferrari pasti jendela akan selalu saya buka gitu, pasti akan selalu gini nyetir. Iya dong, iya dong. Kalau saya sih mikir gitu ya di otak, kayaknya itu deh kenapa saya nggak dikasih rezeki Boleh Ferrari. ya kita mikir begitu Ustadz? Jadi selalu kita di ranah berbaik sangka kepada Allah. Berbaik Terus sangka. yang kedua, kita pandangan introspeksi ke diri boleh aja. Misalnya Iya. saya nggak diberi mungkin karena saya akan begini Akan dan sombong, begini. Itu ya. kan pandangan introspeksi ke diri. Iya, iya. Oke. Dan itu bagus, nggak ada masalah insya Allah. Saya lihat ya di guru-guru saya, ini ulama-ulama senior nih. Oke. Ya, Masya Allah berilmu sekali semuanya. Tapi ada sebagian dari ulama kita itu biasa-biasa aja rumahnya, bajunya biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Ada sebagian ulama kita, mereka memang punya mobil bagus-bagus dan seterusnya. Dan itu sesuai dengan jabatannya di negaranya masing-masing. Ya. Jadi kalau dia misalnya sebagai sebagai mufti umum misalnya, terus bajunya misalnya enggak pakai baju luar kayak gini, orang mau nanya nggak tahu dia bahwa ini mufti umum gitu. Iya. Ya kan? Ada marwah dan wibawanya. Ya, itu kan ada sudut lain kadang Iya, seperti itu. Kadang saya lihat sebagian guru saya, mereka sengaja di posisi seperti itu untuk menjaga keagungan ilmu juga, supaya jangan diremehkan. Emangnya setiap orang yang belajar ilmu itu harus ente beri sedekah, harus ente beri ini. Nah, itu kan harus dijaga juga dari sudut itu. Ada sebagian guru-guru kita, dia memangku jabatan tertinggi dan seterusnya. Tapi saya tahu persis itu, kadang bajunya aja nggak disetrika. Karena dia nggak terlalu pandangannya, tapi mobilnya memang mobil bagus dan seterusnya. Sebab kalau dia pergi ke ke sebuah pertemuan negara lalu pakai mobil yang nggak bagus, itu kan membawa citra negaranya sendiri. Ini kemana nih kepala negara nih, masa orang penting seperti ini dikasih mobil mobil ini kan, mobil nggak bagus. Itu kan itu ada ukuran-ukuran tersendiri. Jadi maksudnya cara memandang keperluan dan kebutuhan itu nggak semua orang sama. Ada perbedaan-perbedaannya. Jadi kuncinya boleh ternyata beli barang-barang mewah untuk ketemu sama klien. Kan kadang-kadang stigmanya udahlah boros lah, mubazir lah, apalah kata orang-orang itu. Ternyata kalau memang kebutuhan untuk ngejaga kita punya marwah value, daripada dipandang ntar kalau berhasil sama dia nih udah berjenggot nih kayaknya nih ntar lemes nih kayaknya di tengah jalan nih kan. Iya, kalau dia pakai yang mahal-mahal di tengah orang miskin, ya itu bersombong namanya. Iya. Bersombong ke orang gitu loh. Sombong tadi tuh. Tapi kalau dia di tengah mitra bisnis, dia masuk dengan pakaian compang-camping biasa, orang baru lihat aja sudah nggak ada semangat berbisnis gitu. Itu kembali jadi ngeremehin orang itu kan. Karena dia doang pakai baju santai juga nggak apa-apa. Kan nggak boleh, tadi intinya nggak boleh ngeremehin. Baik ke atas, baik ke bawah. Tapi ini saya pengen nyambung nih soal rezeki nih Pak Ustadz. Misal gini nih ya. Misal hari Minggu, tadinya kita udah rencana mau pergi sama keluarga nih. Hari Minggu kita jalan-jalan. Tiba-tiba H-1 dapat tawaran kerjaan nih dengan nominal oke lah gitu. Tapi kita karena udah rencana mau pergi sama keluarga hari Minggu, kita tolak. Orang suka bilang kan, rezeki nggak boleh ditolak. Nolak rezeki gitu. Padahal kalau tadi konteksnya Pak Ustadz, bisa jadi rezeki yang kita tolak mungkin dalam bentuk uang, tapi kita punya rezeki lain, waktu sama keluarga. Betul. Bener nggak ada istilah nolak rezeki itu? Ada nggak sih? Apa kita jadinya ntar nggak dikasih lagi loh sama Tuhan kalau rezeki ditolak? Bener nggak ada istilah nolak rezeki? Jadi kan kita sebelumnya kita ngomong rezeki udah disiapin nih sama Allah, tiba-tiba kita tolak, kok sombong bener kayaknya. Nah itu bener nggak ada istilah nolak rezeki itu? Bener apa cuma emang istilah aja? Itu bahasa orang Indonesia doang. Bahasa orang Indonesia aja ya. Nah tapi secara ilmu itu bener nggak saya menolak rezeki uang dalam bentuk uang itu? Enggak, itu kan tadi sudah benar. Kita sama keluarga pergi aja, itu kan rezeki juga. Mungkin itu lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Ya kan? Saya masukkan kegembiraan ke hati istri saya, ke anak-anak saya. Itu kadang mereka nggak bisa tersenyum dengan saya beri duit kadang. Ya kan? Iya ya. Ya. Jadi ada hal-hal yang
sudut keutamaan Iya, itu nggak iya. bisa dinilai dengan Iya. dengan harta. Berarti bukan tidak bersyukur itu ya Pak Ustadz ya? Enggak, Bukan tidak bersyukur, bukan tidak bersyukur. Kalau dia menolak, ada sesuatu kemudian dia tendang, dia buang, dia hambur-hamburkan, nah itu baru menolak Beda namanya. tuh. Oh, itu baru menolak. Udah Iya. diterima uangnya tapi Iya. keluar. Mungkin stigmanya gini kali Ustadz. Artinya kan itu udah dituliskan di takdir nih. Iya kan? Iya. Di Lahul Mahfud udah teret gitu udah saat itu juga. Tapi untuk pertanyaan tambahannya lagi, ketika kita tolak takdir yang sudah dituliskan oleh Allah Jalla wa Ala itu gimana keukurnya Ustadz? Apakah akan diganti ke besoknya, ke lusanya? Iya, Itu gimana Ustadz? Nah, yang pertama, siapa yang mencatat bahwa itu sebagai rezeki? Dari mana kita tahu takdir itu? Siapa tahu dari awal emang bukan rezeki kita itu. Ya? Iya, memang begitu. Mungkin dari Oh, awal. dengan kita nolak itu memang bukan udah rezeki. disetting. Setting dari awal bukan rezeki. Emang bukan kita. rezekinya. Iya. Bab akidah seru nih kalau kita dalamin. Wow. Iya, iya, iya. Iya, jadi maksudnya kalau ada hal yang seperti itu, kita nggak usah langsung menilai dengan penilaian kita kan. Iya. Tapi kita berbaik sangka saja kepada Allah. Kemudian pintu-pintu kebaikan itu banyak. Kemudian rezeki itu seperti yang saya terangkan saja. Rezeki itu banyak bentuknya. Iya. Macam-macam bentuknya. Karena takutnya ntar pas akhirnya misalnya kita tetap pergi sama keluarga, tapi di otak tuh, aduh tau gitu harusnya ngambil ya, itu lumayan banget. Kalau saya ambil, besok saya bisa ajak anak istri saya ke tempat yang lebih bagus. Misalnya jadi kepikiran, Tahu itu lu ambil. terus mau tidur kayak apa bener itu nolak ya rezeki. Kadang-kadang kan jadi gitu kan. Padahal Iya, mungkin tapi tadi bentuknya. besok belum tentu juga bisa pergi lagi. Iya, belum tentu bisa pergi lagi. Bener sih, itu Oh semua iya. Kalau dibalik jadi fair tuh. Lo tadi Apa? bilang kalau gua ambil kan besok bisa gua pakai jalan-jalan. Ambilnya dulu. Tapi belum tentu lu juga besok jalan-jalan juga. Iya, sama anak lusanya, lu. iya. Iya ya. Misalnya udah diplot hari Minggu, ternyata kita mundur. Ternyata Senin nggak bisa. Ya apapun itu Iya, alasannya iya. kan. Mungkin anak begini, istri Iya, begini. Iya benar juga sih. Emang berarti dari awal memang bukan dituliskan untuk kita lah itu rezeki. Untuk orang lain mungkin. Enggak. Dan Kalau kamu rezekinya- nggak apa-apa coba buat orang lainnya ke gua aja. Ya. Kalau emang nggak mau. Tuh, lihat. Kalau saya sih ya udah tuh hanya di tangan aja sih. Gimana tangannya kalau boleh tahu? Dia gitu terus. Emang Gitu terus Pak Ustadz. Emang haus Pak Dery, dunia ya mulu ampun, dikejar. ya ampun. Enggak, tadi lu ngomong tangannya kalau bisa segini. Enggak deh segini deh kalau bisa gitu. Kalau gua Kan mah cukup. selama untuk kebaikan, Oh, iya. nggak masalah dong. Iya. Kan Coba. belum ada aja nih hartanya. Iya, Kita bener. lihat buat kebaikan apa enggak. Iya. Coba kita cek. Jangan-jangan ada yang mau bertanya di sisi Ini Zoom. boleh diminum nggak sih? Boleh lah. Boleh. Habis belum dibuka. Jiwa lu jadi panjang. Artinya kuli-kuli aja pada minum panjang jiwa lo. Emang iya? Kemarin kan rame ada red card kuli, ridersnya minumnya panjang jiwa. Oh iya ya. Iya, representatif kuli. Tapi ini kurang kuli. Harusnya kalau kuli di plastik. Dia bisa digantung gantung di paku. paku. Iya, ini nggak bisa digantung. Iya. Bisa tuang dulu plastik. Ada nggak Kayak- di Zoom? Ada nggak di Zoom? Ada yang mau nanya? Kalau nggak kita lanjut lagi nih. Pertanyaan terakhir buat Gilbas. Oke, boleh ya? Oh nanya boleh ya terakhir? Boleh nanya Saya minum dulu ya? terakhir. Masya Allah, keren. Masuk nih ntar nih. Enggak, saya Gimana? mah ikhlas minum aja. Oh gitu. Aduh lagi pengen warnain pakai apa ya warnain ya? Pakai gribel lah. Oh ya ampun. Saat Saya izin, dari- Ustaz, saya emang dari begitu, tadi Ustaz. pengen warnain Ikhlas. tuh kayak- Sini larinya plot twist. Saya cuma Menjago pengen dia. warnain. Pakai ini krayon Saya nggak ini. bilang pengen pakai apa, tiba-tiba Anda yang menawarkan. Pakai gribel. Oh. Karena ini halal 100%. Jadi kalau anak kecil misalnya tiba-tiba Gigit. masuk-masukin ke mulut. Tapi bukan berarti boleh dimakan-makanin kan? Bukan. Oh, iya, Kan iya. anak kan suka ngemut Oh, iya, segala iya, macam iya. ini. Makanya Saya padahal nggak ada ke arah situ loh. tapi emang gue pancing aja emang orang Iya, radio saya begitu. cuma pengen warnain kok bilang. Iya, iya. Coba gimana? Apa yang mau lu warnain dalam hidup lu biar lu agak bener tanyakan ke Ustadz coba. Ini kayaknya masih nggak jauh-jauh dari soal tadi rezeki. Ah. Ya, kalau ini dalam bentuk misalkan gini. Apa karyawan sama bos? Bukan. Ya, misalkan. Ah. Tapi jangan diarah-arahin ke Iya. kantor close the door lagi diarah-arahin. Kan emang lu di situ tadinya Dulu, terus lu ya. cabut. Konteksnya gini, Hmm. ke bos, kalau di orang yang kantoran ya ke bos, atau kalau kayak ke saya nih ke orang yang ngasih saya kerjaan lah gitu ya, ngasih proyek. Nih lah ada kerjaan ini. Tapi dalam proses ngerjainnya tuh kita tuh sebel lah gitu kayak sama bosnya, sama Siapa, yang Om ngasih Ded? kerjaan. Ya ampun. Ikan kantor lu di situ. Dulu Oh, dulu. kan. Ya, Ya, terus, sama yang ngasih kerjaan lah Pak Ustadz. Hmm. Jadi ngerjainnya tuh agak ogah-ogahan karena sebel sama orangnya, tapi tetap kita kerjain karena kita butuh uangnya. Ini nominalnya ya, kita butuh nih memang uangnya. Kalau dalam konteks karyawan, kalau saya dengar teman-teman saya yang kantoran nih, dia kayak pengen resign tiap bulan. Aduh, ini sebel banget gua sama bos nih ngerjain ini. Tapi dia kerjain tetap. Dia nikmati gajinya, bulan depan juga masih gajian Tapi lagi. nggak resign. Tapi ngedumel nih, ngedumel Ya, terus nih. ya. Ngedumel. Ntar orang bilang gini, pasti kan seringnya kalau teman nasihatin, lu bersyukur masih ada kerjaan. Banyak loh orang di luar sana yang nggak punya kerjaan sama sekali. Ya udah deh, tapi bersyukur tapi
ngedumel. Nah, itu apakah itu termasuk tidak bersyukur karena lu udah gue dikasih kerjaan, bosnya gajinya oke, walaupun bosnya nggak enak gitu lu marah-marahin, tapi lu sebel-sebel gini sama kerjaan lu. Apakah itu termasuk tidak bersyukur sudah diberi pekerjaan, atau ngeluh itu tidak bersyukur gitu? Apa ngeluh tuh wajar atau gimana gitu konteksnya? Karena kita nikmatin gajinya nih, tapi kita ngedumel di belakang ke bosnya. Gimana tuh? Kita tetap ambil lah gajinya ya. Iya. Sorry kalau pegawai dikasih solusi ada yang merasa Lu jadi ngelempar gue. Nggak tahu. Oh iya. Saya kan nggak tahu pegawai sini, siapa tahu ada. Ya gimana Pak Ustadz kalau kayak gitu tuh? Mungkin terwakili juga pertanyaan. Bukan mewakili Derry, saya mewakili yang kerja dikasih solusi. Iya, mungkin betul. ya. Emang nggak betah itu kalian berdua di sini? Betul-betul cuma 2 ya di ruangan ini ya. Di luar sana banyak loh. Iya, gimana Ustaz? Iya. Ya, jadi sebenarnya dilihat konteksnya dulu ya, kayak gimana. Jadi kalau misalnya kerjaan memang ada yang di luar akad kerja atau di luar apa namanya? Di luar job desk gitu ya. Iya. Itu kan bisa kita berbicara, kita diskusi, kita merapikan. Ya. Tapi dengan cara yang benar yang gitu baik kan? ya. Tapi kalau misalnya sudah terikat dengan kontrak kerja, kemudian kita mengeluarkan kontrak kerja tersebut, itu padahal nggak keluar dari dari kontrak ya, iya, job dari desk. kontrak. Ya. Nah, itu yang harusnya kita perbaiki, etika dan adab pada kita. Oh. Ya. Jadi begini, sebenarnya bekerja itu banyak pintu-pintu ibadah di situ. Karena itu dikatakan di dalam Al-Quran, Inna khaira ma ista'jarta al-qawiyul amin. Sungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat dan punya amanah. Kekuatan itu dicintai oleh Allah. Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minul dhaif. Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dari mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair. Walaupun semua mukmin itu ada kebaikan, dia kuat maupun lemah semua ada kebaikan. Cuman kekuatan itu menunjukkan ketinggian nilai di sisi Allah. Karena di hadits dikatakan khairun wa ahabbu ilallah, lebih baik plus lebih dicintai oleh Allah. Dengan kekuatan. Kuat ya. Terus yang kedua amanah. Amanah ini dari hal besar sekali. Nah, jadi ketika kita menunaikan pekerjaan itu dengan maksimal secara profesionalitas, kemudian kita amanah di dalam pekerjaan tersebut, itu artinya kita sudah menyandang 2 pintu ibadah. Nah, 2 pintu ibadah. Jadi sebenarnya nggak ada yang perlu dikeluh kesahkan. Ya kalau pekerjaannya banyak, melebihi kadar kontraknya, ya bilang aja ke bosnya ini terlalu banyak kerjaan, nggak seperti kesepakatan kita awal, kan selesai gitu. Jangan malah ngomong di belakang ya. Ngomong di belakang. Iya, karena akadnya kan dia udah tahu. Iya. Tapi kalau ngeluh aja misalnya ngeluh aja misalnya, aduh capek, aduh ini gini, atau dari sifat bosnya ada yang dia nggak seneng gitu. Misalnya sesuai akad nih ya, dia ngerjain pulang jam 5 memang benar, tapi ada sifat bosnya dia yang kurang seneng, terus dia ngeluh. Orang bilangnya kayak tadi kan, lu nggak bersyukur banget masih ada kerjaan. Apakah ngeluh itu tanda tidak bersyukur, Pak Ustadz? Mengeluhkan pekerjaan ya. Udah pasti gitu. Kayak capek, ya udah pasti tuh tanda nggak bersyukur. Capek aja kan, capek kan manusiawi gitu ya, kan. ada yang sifatnya manusiawi, benar gitu. Tapi kalau kaitannya membicarakan orang lain, nah itu masalah lain. Itu gitu. udah beda lagi jadinya ya. Kalau Gibah membicarakan ya. orang lain bisa masuk ke gibah. Iya. Tapi kalau misalnya tadi yang dibicarakan terkait dengan hal yang di luar kontrak, itu jangan dibilang ke orang, langsung aja ke yang ngasih kerjaan ya. ngasih kerjaan. Cuma kadang juga seru juga ya Ustadz. Artinya karyawan ngeluh ke bos, tapi sementara giliran bos mau ngeluh nggak boleh dalam tanda kutip. Kayak misalnya contoh, bos tahu lah karyawannya pakai wifi di kantor, ya, bukan pada jam kerja tapi sampai malam buat YouTube-an, update software lagi. Nah, lama tuh kan. Lama tuh. Berapa giga tuh? Iya, ya gitu-gitu kan, terus main game, apalah apa segala macam. Bosnya tahu nih. Bosnya tahu. Tapi kan sementara dia nggak komplain. Tapi harusnya kan fair ya. Maksudnya kalau memang dia ngeluh dengan diberikan tugasnya, itu pun sudah sesuai akad lagi misalnya. Tapi sementara bosnya tuh dia nggak ngelihat dari sisi lu ngeluh tapi lu juga makan hak gue nih, kata bosnya. Tapi gue santai-santai aja. Iya. Itu gimana tuh, Sat? Apakah bosnya juga akhirnya jadi dapat transfer pahala, dikeluhin, diledekin, haknya diambil, haknya dirampas, tapi santai-santai aja misalnya gitu. Itu gimana, Sat? Ya memang harus seimbang ya. Itulah di dalam mengatur manajemen kerja. Memang harus seperti itu.
ada tarik ulur gitu. Kalau semuanya ketat hancur nanti kerjaan gitu. Yeah. Ya kalau semuanya ringan semuanya kerjanya nggak beres juga, ya kan? Jadi ada waktu dia ketat, ada waktu dia longgarkan. Kan itu secara umum manajemen di dalam mengatur negara pun seperti itu. Dinamis. Iya, kembali intinya tadi semua bisa diobrolin ya. Iya, obrolin aja misalkan gitu ya sama bos atau karyawan, jangan malah ngeluh-ngeluh ngomongin di belakang gitu ya. Berarti sebenarnya ngeluh tuh boleh aja ya. Namanya capek masa nggak boleh ngeluh? Boleh. Capek Ada gitu. riwayat tentang keluhan-keluhan yang mungkin dari ulama-ulama tabi'in apa segala macam ya. Ya kalau hal yang lumrah, misalnya biasa seorang lumrah, misalnya capek, dibilang capek dan seterusnya itu biasa aja. Nabi Musa alaihissalam waktu melakukan perjalanan, beliau katakan kepada anak muda yang bersamanya, atina qada'ana laqad lakina min safarina hadza nasaba. Beri kami makan siang kita sekarang. Kita sudah capek sekali perjalanan. Itu Nabi Musa ngomong capek. Itu kan mengungkapkan apa yang dialami sekarang, gitu lah. Kalau mengungkapkan apa yang dialami sekarang, nggak ada yang larang gitu loh. Masa kita nggak boleh cerita apa yang kita ungkapkan sekarang? Oh sekarang lagi panas banget nih. Masa nggak boleh ya? Nggak boleh kan? Bukan berarti jadi nggak bersyukur gitu Ustaz ya? Iya, tapi Beda, kalau dia mengucapkan kalimat itu mengingkari takdir Allah atau mengingkari ketentuan Allah, tidak ridho apa yang diberikan, itu yang menjadi masalah. Kalau ngeluhnya gini misalkan, ini yang pasti kan orang Jabodetabek nih pasti sering mengalami nih. Misalnya dia kerja tahu nih, misalnya dia keterima kerja di daerah Sudirman gitu. Rumah dia di Tenjo gitu ya. Tenjo mana tuh kalau boleh tahu? Ada jauh deh komuter pokoknya. lain ya. Bela-belain buat dia Nambo lah, di Nambo. Nambo apa sih? Pausa atau Nambo enggak? Itu kalau salah naik kereta tuh ke Nambo cuma sejam sekali keretanya balik lagi. Nambo apa sih? Nambo apa Ada. sih? Kabupaten Bogor ya? Mana sih? Nambo lagi ya. Bogor ya? Ya pokoknya dia jauh lah, perjalanan mungkin sekali jalan 2 jam. Ada kan orang-orang yang komuter ada tuh gitu. Bela-belain biar bisa di SCBD kantornya. Dia bisa pakai lanyard. Apa namanya? Berarti pulang pergi kan 4 jam Pak Ustadz ya. Dia udah tahu nih dari awal dia keterima kerja di Sudirman dengan rumah yang jauh, berarti akan melakukan itu. Tapi setiap nyampe rumah, wah capek banget. Terus setiap berangkat juga bangun jam 4 kayak aduh harus berangkat kerja ini. Tapi dia tahu emang kerjanya di situ gitu, emang dari awal dia nerima kerjaan itu udah tahu dong kerjaan di situ. Nah ngeluh itu gimana tuh kan? Apakah nggak bersyukur takutnya gitu ya? Apakah nggak bersyukur? Tapi dia udah tahu dari awal. Apalagi aduh bangun harus jam 4, jam 5 harus berangkat, pulang lagi nyampe rumah jam 9, lu ketemu istri anak udah capek. Tapi dia ya mau nggak mau nih karena dia kayak ya udah terpaksa nih emang harus kerja. Masa daripada nggak kerja itu ngeluh gitu gimana? Kalau konteksnya itu sesuai akad bener, tapi emang jauh. Ya tergantung keluhannya kayak gimana. Kalau dia cuma mengungkapkan capek, lumrah, biasa. Tapi kalau dia bilang capek, apa namanya? Banyak embel-embelnya gitu ya. Seakan-akan tidak bersyukur terhadap karunia Allah dan pekerjaan yang dia dapatkan. Nah itu menjadi masalah. Kalau dia misalnya mau berangkat, waduh kerja lagi. Itu kan bisa aja. Nggak apa-apa tuh ya. Saya kadang bangun, waduh hari ini saya harus kerja lagi. Tapi saya mengucapkan itu untuk motivasi diri saya sendiri. Wah ini kamu harus kerja gitu loh. Oh iya jangan sampai keucap nih. Contohnya misalnya Allah nih nggak adil lah. Itu yang bahaya tuh. Kan balik ke yang awal tuh. Itu orang-orang yang istidroj itu enak banget hidupnya. Yang mana-mana rumahnya gede. Balik lagi ke situ. Pembelaan lagi ya. Emang penyakit hati aja berarti ya. Kenapa nggak jadi kerja di Nambo? Hah? Kan banyak kan kerja di Jakarta. Emang kenapa di Nambo nggak ada perusahaan? Ya saya nggak tahu. Saya kan itu ini aja saya ngebayangin yang jauh dari Sudirman. Oh iya. Ya ampun. Ntar googling Nambo ya biar tahu. Ada komuter lain tuh ujungnya ada yang ke Nambo. Ada. Siap. Itu. Pasti kan banyak orang yang ngalamin itu kan. Apalagi terutama di Jabodetabek ya. Maksudnya mengeluhnya tuh di perjalanan, di panas. Mungkin kalau dia ngeluh kayak tadi mungkin masih nggak apa-apa ya ngeluh capek ya. Tapi kalau sampai rumah malah jadi nggak friendly ke keluarga kan malah jadi itu. Iya betul. Jadi keluhan-keluhan itu saya tadi bahas dari sudut hal yang wajar dan tidak wajar. Iya. Tapi kalau ingin hal yang lebih utama, banyak hal yang lebih utama. Penuhi lisan dengan dzikir kepada Allah. Kata-kata yang mengandung apa namanya kemuliaan, mengingat kepada Allah. Itu kadang menjadi sebab itu sebab kekuatan kan. Iya, menjadi lebih jadi tenang. Membuat hati itu kuat. Coba bayangkan ya di dalam hadits itu Fatimah radhiyallahu anha itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah beliau, tapi Nabi sedang tidak di rumah. Maka Fatimah cerita kepada orang yang berada di rumah bahwa saya datang ke sini, ini tangan saya melepuh, terlalu banyak kerjaan di rumah. Saya pengen supaya saya dibantu. Bilang kepada ayah saya Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya saya dibantu, diberi seorang pembantu di rumah. Maka Fatimah kembali ke rumahnya.
Nabi SAW pulang ke rumah, sudah malam kan. Kemudian Nabi menyusul ke rumah putrinya. Ternyata Fatimah dan suaminya sudah di atas pembaringan. Nabi masuk ke mereka berdua. Kemudian Nabi akhirnya berkata kepada Fatimah, wahai Fatimah, inginkah kamu saya ajarkan sesuatu yang lebih baik dari pembantu? Ini cara menghadapi keluh kesah nih. Dan Nabi beri solusi bagus sekali. Ya, kata Nabi SAW, sebelum kamu tidur seperti ini, baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. 34. Ya, Fatimah melakukan hal itu, tidak pernah mengeluh lagi setelahnya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengatakan, saya semenjak dengar dari Nabi, saya tidak pernah tinggalkan selama saya hidup. Masya Allah. Ketika ditanyakan, ketika di perang Siffin lagi sibuk kayak gitu, Iya. saat itu juga saya tidak tinggalkan, saya baca. Nah itu yang membuat mereka kuat sebenarnya. Yaitu rahasia-rahasia kekuatan ada sebenarnya, diajarkan. Cuma masalahnya kita ini yang banyak lalai. Qadarullah syawal. Oh itu, jadi nggak langsung tiba-tiba Nabi kita kasih pembantu semudah itu gitu. Tapi ternyata ada solusinya. Kalau kamu capek, ngeluh, ya udah coba tadi. Ya pembantu boleh-boleh aja kan. Boleh aja. Orang punya pembantu boleh-boleh aja. Dan itu ada di tengah para sahabat juga. Ya, dan Nabi SAW juga punya pembantu kayak Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dan seterusnya. Kan boleh-boleh aja. Cuman Nabi ingin mengatakan, inginkah kamu saya tunjukkan hal yang lebih baik dari pembantu? Karena tidak semua orang punya kemampuan punya pembantu kan. Untuk bayar orang. Maka diberi solusi lain gitu. Itu indahnya syariat kita. Masya Allah. Bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali, bertakbir 34 kali. Boleh tahu nggak Ustaz secara detail? Kenapa 34 bukan 33 semua? Supaya genap 100 kan? Oh iya, 99 kalau 33 kali 3. Biar 100 jadi. 100. Ya, jadi sesuatu bisa dilakukan kalau lagi komuter jauh perjalanan kan. Pas banget, tahu aja kali. Mungkin dari tadi Anda melihat saya sibuk mencari sesuatu ya. Emang Stasiun Nambo Cakruk. Nyari. Ada bener. Jauh kan? Ada Ustaz. Coba lihat di maps berapa kilo dari sini. Stasiun Nambo. Nambo di mana? Map tuh gimana ya? Klik aja biasanya langsung selfie. Oh iya. Jauh kan? Coba lihat di zoom out mapnya. Coba zoom out. Biar kebayang. Oh. Iya bener. Jauh kan? Depok sono lagi. Iya, Kabupaten Bogor setahu saya sih itu. Apa Nanti Bogor? kita main-main ke sana deh. Iya betul. Boleh, siapa tahu kan yang zoom ada di Nambo. Iya betul. Iya. Masya Allah, nih udah di penghujung. Di Zoom ada yang nanya? Nggak ada? Belum ada? Boleh. Kalau gitu mungkin terima kasih Gilbas. Ada mau tanyakan lagi dong? Nggak keluar nih kayaknya nih. Enggak, saya yang terima kasih. Saya yang dapat jawaban banyak. Masya Allah. Iya. Tapi thank you udah mewakili gua sama kawan-kawan juga Apa terkait tadi? pertanyaan-pertanyaannya. Kan siapa tuh mewakili kita semua. Soal duniawi tadi kan di tangan segala macam. Jangan di hati. Iya, jangan di hati. Masya Allah. Ustadz mungkin bisa nutup nasihat kita gitu kepada saya pribadi, kepada Gilbas yang mungkin pengen coba, boleh nggak dunianya di tangan tapi segini gitu. Ya. Sesuai dengan pembicaraan kita ya. Iya. Di sini pintu-pintu rezeki. Iya, rezeki. Nah, Ramadan ini Masya Allah penuh dengan pintu-pintu rezeki. Di dalamnya ada puasa, atau pintu seorang dilapangkan rezekinya. Ada di dalamnya sholat, kita ditambah sholat lagi, sholat tarawih. iya. Ya, kemudian ada namanya pintu-pintu pengampunan. Di belakangnya juga banyak pintu rezeki. Ya, dan banyak hal lagi terkait dengan rezeki. Tapi rezekinya di situ ada dua macam. Ada rezeki terkait dengan dunia, ada rezeki terkait dengan akhirat. Ya, dan ini rezeki terkait dengan dunia itu tergantung seorang pengen apa yang dia niatkan, maka Allah akan berikan sesuai dengan apa yang dia inginkan. Karena itu pernah datang kepada Al-Hasan Al-Basri dan berkata, wahai Al-Hasan, saya tidak punya anak. Kata Al-Hasan, perbanyak istighfar. Datang lagi orang lain berkata, ya wahai Al-Hasan, saya sedang kena paceklik. Kata Al-Hasan, perbanyak rezeki. Perbanyak istighfar. Datang lagi yang lain, wahai Al-Hasan, saya miskin, kurang harta. Kata Al-Hasan, perbanyak istighfar. Tiap kali ada orang datang, perbanyak istighfar. Karena itu beliau mengambil dari ayat Al-Quran. Ya faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yamdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Kalau kalian memperbanyak istighfar kepada Allah, turun dari hujan air yang berlimpah ruah. Dilapangkan untuk kalian kebun-kebun kalian,
ternak-ternak kalian, kalian diberi rezeki dari harta-harta dan diberi dari keturunan. Nah, itu kan luar biasa, semuanya istighfar. Dan itu salah satu amalia yang ada di bulan Ramadan ini. Karena ini Ramadan, subhanallah, kalau kita perhatikan dengan seksama, terdapat di dalamnya renungan seputar rezeki luar biasa. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita semua rezeki yang terindah di dunia dan di akhirat. Innahu waliyudzalik wal qadiru alaih, wallahu ta'ala. Masya Allah. Amin. Ya, istighfar solutif tuh berarti itu. Iya. Semua solusi. Masya Allah. Syukur Ustaz. Jazakallah khair. Allah barik fiik. Iya, Makasih terima kasih bro. banyak. Assalamualaikum Pak Ustadz. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.